Ada beberapa pengunjung yang bilang nih guys, kalau dia itu yang berani masuk ke rumah ini melaporkan mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki, bisikan, atau suara pintu yang terbuka dan tertutup meskipun tidak ada orang di dalamnya. Suara tersebut terkadang terdengar sangat dekat, namun ketika mereka mencoba mencari sumbernya, suara tersebut hilang begitu saja. Halo guys, aku Decis. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau bahas tentang kisah-kisah rumah-rumah angker di Indonesia nih guys. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak banget rumah-rumah yang dikenal angker oleh banyak masyarakat sekitar yang memiliki kisah tragis yang menjadi penyebab rumah-rumah ini menjadi kosong dan angker nih guys. Ada beberapa kisah rumah-rumah angker yang fenomenal bahkan sampai dibuat film nih guys. Di daerah kalian kira-kira adakah rumah-rumah atau gedung-gedung kosong yang dibaliknya punya kisah tragis? Komen-komen di bawah ya. Kisah asli dari berbagai rumah ini memiliki daya tarik sendiri nih guys untuk kita kulik lebih dalam lagi. Tapi untuk keaslian dari kisah ini masih banyak dipertimbangkan oleh masyarakat nih guys. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas. Yang pertama guys, kita mau bahas rumah gurita. Rumah gurita ini kalau kita dengar itu udah nggak asing lagi nih ya guys di Indonesia dengan kemistisannya. Bahkan sudah sampai dibuatkan film guys. Di beberapa forum online bilang kalau rumah ini itu dibangun di tahun 1980-an guys. Banyak yang mengatakan bahwa rumah gurita ini menjadi angker karena menjadi tempat pemujaan ajaran sesat guys. Alasan ini tidak semerta-merta menjadi omong kosong belaka. Rumah gurita terletak di daerah Bandung belakang perumahan Sukadamai nomor 6. Nah, nomor 6 ini diasumsikan oleh beberapa masyarakat sebagai angka 666. Itu yang sering dipercayai sebagai angka satan guys. Dan ditambah lagi dengan ornamen ikoniknya yaitu gurita yang berada di atas gedung ini nih guys. Rumah gurita ini dimiliki oleh Pak Frans, seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa ornamen gurita di atas rumah itu berfungsi sebagai tandon air. Dan beliau mengatakan kalau desas-desus tentang rumah ini adalah hoax. Kesimpulannya guys, menurut aku, kisah-kisah mistis yang meliputi rumah ini itu kebanyakan berasal dari desas-desus masyarakat karena mungkin memiliki desain bangunan yang tidak biasa di kalangan masyarakat guys. Jadi menurut aku mungkin untuk kita semua jangan lupa untuk lebih kritis dan jangan gampang mempercayai sesuatu yang belum terbukti kebenarannya nih guys. Walaupun masih banyak pro dan kontra tentang kisah asli dari rumah gurita ini, tapi banyak juga yang mempercayai hal-hal mistis yang sudah aku ceritakan tadi guys. Menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Kita masuk ke rumah yang kedua. Oke guys, rumah yang kedua yaitu kita mau bahas tentang rumah hantu Darmo. Wah, rumah hantu Darmo ini berada di kawasan elit daerah Surabaya nih guys. Sudah sangat terkenal dengan kemistisannya di Indonesia, bahkan sampai menjadi spot wisata horor. Masyarakat meyakini dulu ada satu keluarga yang tinggal di rumah ini, tapi semua keluarga ini meninggal dengan cara yang tidak wajar dan mengenaskan. Ada beberapa versi yang beredar di masyarakat mengenai kematian keluarga ini guys. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, rumah ini dihuni oleh satu keluarga kaya yang konon kekayaannya didapat dari pesugihan. Bersekutu dengan makhluk halus, beberapa masyarakat percaya kalau keluarga ini tuh bersekutu dengan iblis untuk memperoleh kekayaannya guys. Namun seperti kisah-kisah pesugihan lainnya, dalam pesugihan ini pun ada harga yang harus dibayar, yaitu tumbal. Keluarga tersebut harus memberikan tumbal untuk kekayaan mereka biar tetap abadi, tapi keluarga ini ingin melakukan kecurangan nih guys. Jadi keluarga ini tuh kayak mau menghindari untuk tumbal nyawa. Ada juga yang bilang kalau tadinya mereka melakukan pesugihan dengan tumbal hewan, namun lama-kelamaan hantu yang bersekutu dengan orang ini itu dalam pesugihannya meminta lebih, yaitu dengan tumbal manusia. Nah, keluarga tersebut ini ingin melakukan kecurangan nih guys. Suatu hari mereka membuat rencana untuk kabur melalui jalur laut.
karena mungkin pikiran mereka kayak orang-orang lain yang kalian tahu kalau santet atau roh-roh atau hantu-hantu itu memiliki batas guys, batas laut. Jadi mereka nggak bisa nyebrang laut sembarangan. Kayaknya seperti itu sih, aku sih pernah dengar kayak gitu ya guys. Jadi mereka ini mau berbuat curang guys. Mereka berpikir untuk pergi melalui jalur laut agar si jin pesugihannya ini tidak bisa mengejar mereka. Tapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Sayangnya kapal yang mereka naiki mengalami kecelakaan dan tenggelam. Sehingga seluruh keluarga ini tenggelam, bahkan sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Mau orangnya, keluarga ini, ataupun perahu yang dia naiki guys. Dan seperti cerita yang versi pertama ini, ada juga yang mempercayai kan mereka pergi kabur melalui jalur laut dan mereka ini meninggalkan ART-ART-nya di dalam rumahnya. Nah, saat mereka mengalami kecelakaan tenggelam di perahunya mereka ini, ART-ART mereka pun mengalami kesialan di dalam rumah hasil pesugihannya guys. Ada yang bilang kalau rumahnya ini kerampokan, ada yang bilang rumahnya juga kebakaran. Menurut kalian gimana? Kisah ini benar atau enggak? Komen-komen di bawah. Versi yang kedua guys, cerita lainnya mengenai rumah Angker Darmo ini dikarenakan oleh perampokan dengan disertai pembunuhan sadis guys. Dalam versi yang kedua ini, rumah ini tuh dihuni oleh sepasang pasutri dengan 2 anak dan beberapa ART guys. Dulu di daerah rumah ini itu masih sepi dan jauh dari tetangga. Pada suatu malam, masyarakat sekitar terkejut karena ada asap dan api yang berasal dari rumah tersebut. Masyarakat yang melihat kejadian tersebut segera menolong dan menelpon pemadam nih guys, dan berusaha untuk mengeluarkan seluruh penghuni rumah ini. Sesampainya masyarakat masuk ke dalam rumah ini, mereka semua terkejut karena semua orang yang ada di rumah ini sudah bersimbah darah. Dan mereka juga melihat keadaan sekitar rumah itu sudah berantakan. Dan api yang di awal hanya membakar sebagian dari rumah tersebut. Nah, teka-teki kematian dari seluruh anggota keluarga tersebut masih menjadi tanda tanya besar ya guys. Dan banyak juga dari masyarakat sekitar yang masih percaya kalau seluruh anggota keluarga ini tuh masih tinggal dalam rumah ini. Hingga saat ini pun belum diketahui nih guys tentang pastinya kenapa rumah ini tuh menjadi kosong dan terbengkalai. Bangunan yang dulunya megah kini menjadi ditutupi dengan lumut dan bangunan yang sudah mulai rapuh dan hancur. Rumah ini juga banyak dijadikan ajang sebagai uji nyali nih guys. Pernahkah kalian uji nyali di rumah ini? Dan selain di rumah ini juga pernah dijadikan film dengan judul Malam Suro di Rumah Darmo pada tahun 2014. Kisah yang diceritakan di dalam film ini pun gak jauh beda dari cerita yang tersebar luas di masyarakat guys. Versi mana yang menurut kalian asli nih guys? Komen-komen di bawah ya. Kita masuk ke rumah yang ketiga. Yang ketiga nih guys, ada rumah kentang. Nah, kita mau bahas tentang rumah kentang ini berlokasi sama seperti rumah gurita, yaitu di daerah Bandung. Pada tahun 2012, kisah rumah ini pun sudah pernah diangkat menjadi film juga nih guys. Banyak dari masyarakat sekitar mengatakan kalau rumah di sekitaran ini berbau kentang yang menyengat disertai dengan tangisan bayi. Nah, soal bau kentang ini banyak yang percaya kalau baunya ini berasal dari sosok genderuwo yang menghuni rumah tersebut. Ada juga yang percaya kalau bau ini tuh timbul karena dulunya ada seorang ibu yang menjatuhkan bayinya saat sedang merebus kentang. Kenapa namanya jadi rumah kentang? Kalau kalian ada info-info lebih lanjut, lebih lengkap untuk rumah kentang ini, komen-komen di bawah ya guys. Banyak juga nih guys, beberapa versi tentang rumah kentang ini nih guys. Astaga. Pada kamu lagi. Masa kipas angin bisa? Oke, lanjut guys. Ada beberapa detail-detail cerita yang berbeda-beda, tergantung sama siapa yang nyeritainnya nih guys.
Nah, kisah ini dikenal dengan unsur misteri dan kejadian-kejadian aneh yang melibatkan rumah kentang ini. Nah, berikut versi cerita horor yang beredar mengenai rumah kentang. Ada beberapa info yang bilang kalau rumah kentang ini tuh terletak di sebuah daerah yang cukup terpencil atau bahkan di pinggiran kota. Rumah ini tuh makanya kenapa dinamai rumah kentang, ada kaitannya dengan fenomena aneh yang terjadi di sana nih guys, yang melibatkan kentang. Kita masuk ke yang pertama nih guys, versi pertama. Penemuan kentang yang tak terbatas. Cerita ini tuh dimulai dengan seseorang keluarga yang pindah ke sebuah rumah yang terlihat normal pada awalnya, namun suatu hari mereka menemukan sebuah hal yang sangat aneh. Setiap kali mereka membuka lemari dapur atau area penyimpanan makanan, mereka selalu menemukan kentang. Banyak banget kentang yang seakan-akan muncul dengan sendirinya guys. Bahkan jika mereka membersihkan dan membuang kentang-kentang itu, besoknya kentang itu bakal balik lagi, muncul di tempat yang sama. Kalian udah pernah dengar versi ini belum guys? Kita masuk ke versi yang kedua. Versi yang kedua guys, kejadian yang mengganggu di tengah malam. Ada yang bilang kalau penghuni rumah ini tuh mulai merasa ada yang gak beres nih guys. Setiap malam ada suara-suara aneh yang terdengar dari dalam rumah, seperti suara kentang yang bergulir atau jatuh. Meskipun tidak ada satu pun kentang di dalam ruangan tersebut, beberapa orang juga menginap di rumah itu melaporkan hal yang sama karena mereka terbangun di malam hari dan melihat bayangan atau penampakan misterius yang mengelilingi ruangan tersebut. Kita masuk ke versi yang ketiga. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu, kentang-kentang tersebut juga semakin banyak dan tampak memiliki kekuatan aneh guys. Beberapa versi cerita mengatakan bahwa kentang-kentang tersebut seakan-akan memiliki kehidupan sendiri, berputar, melompat, bahkan bergerak tanpa ada yang menyentuh. Beberapa orang juga melaporkan kentang tersebut berubah menjadi benda-benda yang lebih menyeramkan, seperti benda-benda yang tampak menyerupai wajah atau mata yang menatap mereka. Ada cerita juga yang menyebutkan bahwa rumah ini tuh dulunya dihuni oleh seorang wanita tua yang memiliki kekuatan mistis yang menggunakan kentang sebagai simbol atau alat untuk tujuan-tujuan tertentu. Mungkin terkait dengan ilmu hitam atau ritual-ritual tertentu nih guys. Ketika wanita tersebut meninggal, kekuatan gaibnya masih tertinggal dalam rumah dan kentang yang menjadi medium yang terus berfungsi setelah kematiannya. Kalian kalau ada tambah-tambahan tentang cerita mengenai rumah kentang ini, komen di bawah ya. Kita masuk ke cerita yang keempat. Kita masuk ke rumah selanjutnya nih guys. Selanjutnya itu ada rumah bingung. Kisah rumah bingung ini adalah salah satu cerita legend juga yang cukup terkenal di Indonesia. Rumah bingung ini terletak di daerah Pondok Cabe, Tangerang nih guys. Aku pernah lewat rumah ini, memang bikin bingung sih guys. Rumah itu tuh gede banget, sepenglihatan aku rumahnya gede, tapi nggak ada pagar saat aku lihat guys. Ada beberapa cerita yang beredar tentang rumah bingung ini nih guys. Yang aku tahu nih guys, kenapa dinamain rumah bingung, karena rumah ini tuh selalu direnovasi terus menerus oleh si pemilik, yang tadinya pintunya mungkin berada di depan, tiba-tiba berada di samping, ataupun jendelanya mungkin. Itu sih yang aku tahu. Menurut kalian kisahnya kayak gimana? Komen-komen di bawah ya. Kita masuk ke cerita yang aku dapatkan nih guys ya, dari sosial media. Ada beberapa pengunjung yang bilang nih guys, kalau dia itu yang berani masuk ke rumah ini melaporkan mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki, bisikan, atau suara pintu yang terbuka dan tertutup meskipun tidak ada orang di dalamnya. Suara tersebut terkadang terdengar sangat dekat, namun ketika mereka mencoba mencari sumbernya, suara tersebut hilang begitu saja guys. Kesimpulannya guys, rumah bingung ini itu merupakan kisah yang sangat misterius dan membingungkan yang menarik perhatian banyak orang nih, terutama mereka yang tertarik dengan fenomena mistis atau horor. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang dapat menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh dalam rumah tersebut, cerita ini tetap hidup di masyarakat sebagai sebuah legenda yang mengundang rasa penasaran dan ketakutan dari kita semua. Sampai sekarang, rumah bingung masih menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat nih guys.
dengan berbagai versi ceritanya yang terus berkembang. Banyak juga yang percaya bahwa rumah ini memiliki daya tarik khusus bagi para pencari misteri. Oke guys, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian enjoy sama video aku. Mohon maaf untuk kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau informasi-informasi yang kurang lengkap, aku mohon maaf. Dan aku juga terima kasih untuk kalian yang udah support channel aku. Terus dukung channel aku ya guys dengan cara subscribe, komen, dan like yang banyak tentang video aku. Dan jangan lupa bagikan video aku juga untuk kalian bisa bahas bareng-bareng. Kalau kalian punya teman, tetangga, keluarga, adik kakak, atau pacar, suami yang punya ketertarikan tentang horor, bagikan video-video aku ya guys, karena aku bakal terus upload tentang horor dan misteri yang ada di dunia guys. Aku bakal datang di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Enjoy guys, see you!